Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SD Ummu Aiman kelas 4 yang hebat dan soleh-solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersama Ummu Aiman membangun generasi Qur'ani. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu marilah kita awali dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kelancaran, kemudahan di dalam menuntut ilmu, diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijadikan sebagai anak yang soleh dan solihah. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Terima kasih. Untuk selanjutnya, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang mata pelajaran akidah akhlak. Adapun bab yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang adab terhadap guru di luar sekolah. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang adab murid terhadap guru di luar kelas, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama mencoba untuk merefresh siapa sih guru itu atau apa pengertian dari guru. Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, guru itu adalah seorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu, mendidik, mengarahkan, dan melatih muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkan. Nah, dari pengertian di atas, maka dapat kita pahami bahwa peran guru itu adalah sangatlah penting di dalam proses menciptakan generasi penerus yang berkualitas, baik berkualitas secara intelektual maupun berkualitas secara akhlaknya. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun guru itu juga merupakan pewaris para nabi di dalam bidang keilmuan. Oleh karena itu, orang yang berilmu dalam hal ini adalah guru itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi baik di hadapan sesama manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, itulah salah satu kedudukan daripada orang yang berilmu, yaitu dalam hal ini adalah guru, yaitu diangkat derajatnya. Selain itu, kedudukan guru itu juga merupakan orang tua kedua setelah orang tua kandung atau orang tua asuh di sekolahan. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun perwujudan berbakti kita kepada guru dapat kita amalkan dengan memperhatikan beberapa adab-adab terhadap guru, baik di sekolahan maupun di luar sekolah. Namun pada kesempatan kali ini yang tepatnya di kelas 4 ini kita akan membahas beberapa adab terhadap guru di luar sekolah. Di antaranya yang pertama yaitu mengucapkan salam dengan sopan. Nah, ketika kita berjumpa atau bertemu guru di jalan ataupun di luar sekolah, maka sepatutnya lah kita mengucapkan salam dengan sikap yang sopan. Jangan
masih berada di jauh, kita berteriak-teriak mengucapkan salam, namun kita hampiri. Kemudian setelah mengucapkan salam, kita bersalaman dengan mencium tangan, ya. Tangan guru itu kita cium, jangan sampai kita tempelkan di kening atau di pipi kanan atau pipi kiri. Namun yang benar adalah dicium tangannya. Kemudian yang ketiga yaitu berbicara dengan santun. Meskipun di luar sekolah, maka kita juga tetap memperhatikan atau tetap berbicara dengan santun dan sopan. Kemudian adab yang keempat adalah tidak mengeraskan suara melebihi suara guru. Nah, itu juga harus diperhatikan. Ya, jangan sampai kita itu mengeluarkan suara atau kata-kata dengan suara yang keras, seakan-akan seperti membentak-bentak guru. Nah, seperti itu. Kemudian adab yang kelima yaitu tidak memotong pembicaraan seorang guru. Ketika bapak atau ibu guru kita sedang berbicara meskipun di luar sekolah, kita juga tetap harus memperhatikan, jangan sampai kita menyela atau memotong pembicaraannya. Kemudian adab yang keenam yaitu menjawab dengan sopan. Jika kita ditanya, diajak berbicara, kita juga harus tetap merespon atau menjawabnya dengan penuh sopan dan santun meskipun berada di luar sekolah. Kemudian adab yang ketujuh, segera memenuhi panggilannya. Apabila kita bertemu atau dipanggil guru di luar sekolah, maka kita segeralah kita menghampiri, memenuhi panggilannya. Jangan ketika kita dipanggil malah kita bersembunyi atau berlari, ya. Kemudian adab yang ke-8 atau yang terakhir adalah berusaha untuk melaksanakan perintah dan tugasnya dengan baik. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya dengan adanya kita dapat memperhatikan adab-adab terhadap guru, maka tentunya kita akan mendapatkan sebuah keutamaan dengan kita hormat kepada guru. Di antaranya yang pertama yaitu merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diberi pahala seperti halnya orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dapat melebur dosa yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, mendapatkan kedudukan dan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang keempat, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik rezeki berupa material ataupun kita dimudahkan di dalam mencari ilmu. Kemudian yang nomor 5, kita diberikan keberkahan dan kemanfaatan ilmu yang kita dapat, serta keutamaan hormat kepada guru yang keenam yaitu diberikan iman yang kuat sampai ajal menjemput. Anak-anak, itulah beberapa keutamaan daripada hormat kepada guru. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi pembahasan adab terhadap guru di luar sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.